warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, waktu luang, nikmat dan iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang meeting ini. Tidak lupa tentunya sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, karena telah memberikan kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaat kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai untuk diskusi ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, di sini saya ingin membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya peroleh dalam grup penggerak dalam modul 1.4. Jadi untuk diskusi hari ini tidak usah begitu formal, santai saja. Yang penting nanti kita bisa memahami untuk mengenai budaya positif ini, gitu ya. Sebelum masuk ke latar belakang dan sebagainya untuk budaya positif, saya akan mengadakan ice breaking sebentar. Nanti kita ice breakingnya apa Bapak Ibu? Mau bernyanyi atau mau menangkap-menangkap? Bernyanyi? Bernyanyi Pak Arya? Nyanyi. Oh, nyanyi, oke. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu biar peregangan awal-awal. Kita nyanyi, pernah dengar gak yang lagu ini tangan ke atas, nanti tangannya sama gini-gini ya? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Nah, nanti bisa diterapkan pada jam pertama biar anak itu goyang-goyang, gitu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Mungkin di area mau pimpin aja, di area pimpin di area. Oke, Mbak Dil, ayo Mbak Dil, pergi pimpin. Yuk mulai ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Membagikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, budaya positif mengenai budaya positif. Yang pertama adalah sebelum kita menjelaskan ada latar belakang dulu. Latar belakangnya adalah sekolah merupakan tempat siswa menuntut ilmu. Untuk itu diperlukan tempat yang aman, nyaman, agar mereka bisa mengekspresikan dirinya. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka diperlukan adanya budaya positif di sekolahan. Semua itu dapat diciptakan mulai dengan memberikan teladan yang baik bagi siswa dan mulai penerapan pembuatan keyakinan jelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Selain itu, budaya positif itu tidak bisa terlaksana kalau kita yang berada di dalamnya itu tidak ada kerjasama yang baik. Maka perlu diadakan juga kerjasama yang baik agar terwujudnya budaya yang positif. Tujuannya yang pertama adalah memberikan pengetahuan
dan pemahaman terkait budaya positif di sekolah kepada teman sejawat. Jadi kita itu memberikan sosialisasi atau pengarahan, oh budaya positif itu seperti ini, contohnya bagaimana. Nah ini memberikan contoh penerapan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Jadi diharapkan budaya positif itu menjadi bukan sebuah kewajiban tapi menjadi kebiasaan yang bisa diterapkan oleh anak, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berawal dari murid itu sendiri. Jadi budaya itu bisa dilaksanakan atau sesuai dengan motivasi anak itu. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini yang sekarang digencar-gencarkan. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira budaya positif yang kira-kira yang di benak Bapak Ibu atau teman-teman semua itu budaya positif itu apa? Dia pengen jawab budaya positif. Sekilas wae kita budaya opo. Contoh, murid lihat sampah dipungut terus dimasukkan ke sampah. Oke, ya bisa. Selain itu apa Mbak Dil? Ya, Nak mendengar kata budaya, benak yang kita kira-kira apa? budaya yang mengarah ke nilai-nilai yang bisa dicontoh oleh siswa yang lain. Jadi budaya positif itu adalah budaya di sekolah. Budaya positif di sekolah ini ya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Nah, konsep inti budaya positif di modul penggerak itu kan ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma tentang belajar. Terus ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Nah nanti kebutuhan dasar manusia itu ada seperti rasa bahagia, senang, kasih sayang seperti itu. Terus motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu nanti ada kayak penghukum, terus konsekuensi sama restitusi. Nah biasanya nanti yang kita membedakan antara konsekuensi sama hukuman seperti itu. Terus yang kelima ada posisi kontrol guru. Itu nanti ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan yang mana ya seperti itu. Terus keyakinan kelas seperti kesepakatan. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi itu nanti digunakan untuk apabila kita ada anak yang melanggar tata tertib atau beberapa kasus seperti itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan yang merupakan yang direncanakan, pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan dan menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusatnya nanti pada siswa. Jadi kita mengangkat mengangkat apa kemampuan atau yang dimiliki oleh siswa itu. Nah, itu pembelajarannya yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila itu kan ada 5. Apa aja kira-kira? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, terus berkarakter kritis, terus ada berkebenataan dan bergotong royong. Nah ini nanti kan besok dalam waktu dekat ini kebetulan sekolah kita juga akan ada P5. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan hal baik yang mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah, utamanya bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, berani bertanggung jawab,
sebagai seorang pendidik, guru itu diharapkan mampu menuntun muridnya menjadi pribadi yang disiplin dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi dalam diri untuk berkembang lebih baik. Nah, disiplin positif ini kan kita kan tujuannya agar anak itu berdisiplin. Nah, tugas kita sebagai guru itu kan menuntun, memberikan contoh yang baik. Makanya diadakan disiplin yang positif ini, kita memberikan contoh yang baik terhadap anak, biar anak itu biasa nih, kalau anak itu akan melakukan atau kasarannya meneladani dari bapak ibu guru yang lakukan, iya lah. Makanya contoh hal kecil aja, ini ya contoh hal kecil ya. Misalkan kita menyuruh anak untuk memakai sepatu berwarna hitam, ya. Ada peraturan anak harus memakai sepatu berwarna hitam, tapi kita sebagai bapak ibu guru mungkin sepatunya tidak berwarna hitam. Nah, itu loh hal-hal seperti itu kan nanti kalau ketemu anak jadi oh itu loh bapak ibu guru aja tidak berpakai hitam. Nah, maka dari itu sebelum kita memberikan kayak peraturan kepada anak biar terjadi disiplin, itu kan kita berasal dari diri kita dulu. Oke, ada peraturan memakai sepatu hitam, berarti kita harus memakai sepatu hitam dulu biar anak nanti bisa mencontoh. Oh itu bapak ibu guru juga pakai sepatu hitam kok, jadi kita juga harus memakai. Tuh. Terus mungkin rambut panjang, nah itu bisa karena kita juga harus memberikan contoh. Bapak ibu guru maka juga harus berpakaian, misalkan bapak ibu yang perempuan pakai ciput, nah terus bapak ibu yang cowok potongannya yang rapi biar anak-anak juga mencontoh. Nah, karena pada dasarnya anak itu akan mencontoh dari perilaku yang kita lakukan. Terus misalkan dilarang merokok, nah bagi bapak yang merokok kan nanti kita tempatkan tempat tersendiri agar tidak merokok sembarangan. Terus contoh lagi itu misalkan jalur hijau itu ya biasanya. Jalur hijau itu ya banyak itu kadang banyak bapak ibu guru termasuk saya tuh kadang-kadang ya lupa nyelonong nah itu. Makanya kita perlu membenarkan diri kita dulu sebelum menyuruh kepada siswa. Sekarang lewat jalur hijau. Jadi anak-anak biar bisa mencontoh dan meniru seperti itu. Disiplin positif ya seperti itu, kayak dimulai dari hal-hal kecil dulu, tapi dimulai dari diri kita sendiri agar bisa terwujud disiplin positif yang kita inginkan. Poin yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu akan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, ini. Yang pertama pastinya adalah bertahan hidup. Itu mesti ya. Nah, mesti loh bertahan hidup. Kayak sekarang amunisi minum itu harus ada karena harus bertahan hidup. Ada makanan. Nah, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah yang utama. Ya, itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu diperoleh dari bermain, humor, antusias, tertawa, bahagia. Kalau diterapkan dalam sekolah bagaimana? Ya saat kita bertemu dengan teman kita, murid kita harus saling menyapa, senyum. Dan orang ujung duduk ya, harus senyum, senyum. Nah, terus selain itu banyak ngobrol dengan temannya pas jam-jam istirahat, jangan pas jam ngajar, pas jam-jam istirahat banyak bertukar pendapat dengan temannya biar kita itu juga bisa mendapatkan refreshing lah, kasarannya itu refreshing, bahagia seperti itu. Terus kasih sayang ya di area ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerja sama dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Nah, kasih sayang. Terus ini sebuah kepedulian, kadang hal-hal kecil aja sesama guru kadang kita harus saling menolong. Kalau ada yang susah ya kita bantu kalau kita bisa. Terus itu seperti itu. Ada kebebasan mandiri, memiliki keinginan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah pada dirinya. Nah, ini nanti kebebasannya apa? Biasanya anak itu
kebebasan untuk berpendapat. Nah, saya biasanya menerapkan ini kebutuhan dasar manusia saya terapkan pada saat saya pembelajaran itu adalah kebebasan berpendapat. Jadi anak-anak bisa berpendapat untuk kita mau belajarnya di mana. Misalkan kan pembelajaran itu tidak harus menerus di dalam kelas. Jadi kita bisa berada di luar kelas karena kan ya yang namanya pembelajaran di dalam kelas otomatis kan kita juga sumpek ya. Masa yang disawang cuma itu aja, makanya kita perlu pembelajaran di luar. Nah, itu nanti bisa menggunakan kebutuhan dasar manusia, kebebasan untuk anak berekspresi. So, yang terakhir adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, penguasaan ini kadang nih gimana ya? Kadang kan ini ada ya berprestasi, didengar dan diakui. Nah, di situ kadang kita kurang menghargai untuk yang segini. Maka dari itu kita sebagai bapak ibu guru harus saling menghargai agar anak itu juga kalau berprestasi diakui kan tadi seneng, sinaunya tadi giat, otomatis orang malas untuk belajar dan aktif gitu loh. Nah, itu yang ini tadi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Itu kan ada 3. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, terjadi bersifat mendadak. Nah, terus ada hukuman itu adalah satu arah. Jadi hanya dari bapak ibu guru saja tanpa melibatkan siswa. Nah, berupa paksaan dan dampaknya anak akan menyembunyikan kesalahannya, mendorong dan menyalahkan diri. Itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ada kesepakatan sebelumnya antara siswa dan guru. Nah, terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang pendek. Dampaknya itu adalah mendorong kepatuhan atau konsep diri baik, murid taat pada peraturan. Tuh, kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka yang panjang. Ada masalah akan terpecahkan dan dampaknya mendorong disiplin positif. Konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Nah, ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama itu adalah apa ya? Kalau misalkan terlambat dihukum jalan jongkok. Nah, itu kira-kira menurut bapak ibu itu masuk ke hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Deh? Karena kan enggak, kalau terlambat dikasih hukuman jalan jongkok. Terus kalau dulu udah mengasih konsekuensi masih dilanggar tapi kasih tambah hukuman lagi. Berarti tapi itu masuknya ke konsekuensi atau hukuman anu? Konsekuensi masuk. Terus hukuman juga masuk. Nah, tapi pada dasarnya yang namanya misalkan ya tadi ya kasusnya kan jika terlambat jalan jongkok. Nah, itu masuknya bukan konsekuensi, Pak. Tapi itu masuknya ke hukuman. Kenapa kok masuknya ke hukuman? Karena dia itu hanya ini tadi satu arah dari guru. Jadi tidak melibatkan siswa, tapi kan itu kita yang bikin loh. Kita yang bikin dari sekolahan yang bikin tuh loh. Nah, kalau yang bikin hanya kita tanpa melibatkan siswa, itu masuknya jatuhnya ke hukuman. Jadi kalau misalkan nanti jalan jongkok, datang terlambat jalan jongkok, nah itu nanti masuknya ke hukuman. Tapi kalau misalkan ini anak itu disuruh lari, tapi saat pas dia datang terlambat pada saat jam olahraga dan dia disuruh lari oleh guru olahraganya, kira-kira itu masuknya ke hukuman apa konsekuensi? Apa? Datang terlambat kan, terus kalau gurunya dikon melayu hubungi lapangan misalkan gitu loh. Nah itu masuknya nanti ke konsekuensi apa ke hukuman pas jam olahraga? Satu arah. Hukuman sama satu arah dari guru. Hukuman kan? Salah. Itu masuknya ke konsekuensi karena dia sudah memiliki keyakinan kesepakatan di kelas.
dan itu dilaksanakan pas jam olahraga. Jadi udah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, guru mau makanya kadang yang kita apa ya jenenge sing membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu di sini loh. Nah ini masih isi rancu ya, iya kan Mbak Dila ya. Nah guru BP kan soalnya kan masih gitu ya. Jadi kita itu kadang menganggap, oh ini konsekuensi harus dilakukan, tapi ternyata itu kayak misalkan yang pertama tadi itu konsekuensi karena DNA mangkatnya telat, ya gue ya hukum harus di jalan joko. Nah ternyata itu bukan konsekuensi dari anak tersebut, itu adalah hukuman yang harus dilaksanakan anak. Karena apa? Kenapa kok disebut hukuman? Karena ya yang bikin satu orang tadi. Tapi kalau misalkan contoh yang kedua, itu disebutnya konsekuensi karena kan itu terjadi pada pembelajaran dan pembelajarannya kan pas jam-jam olahraga yang mungkin sudah ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Makanya untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu beda. Tuh kalau hukuman konsekuensi, saya pun juga awal-awalnya masuk di motivasi perilaku manusia itu juga bingung membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata baru habis itu kita telaah lagi, oh ternyata kalau hukuman itu yang seperti ini, oh kalau ini masuknya ke konsekuensi. Oh yang selanjutnya ya Pak Ibu. Nah posisi kontrol guru itu ada 5: penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, kalau manajer. Nah saya dulu itu lebih condong ke yang 1, 2, 3, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah. Dulunya saya melakukan itu karena apa ya? Karena anak misalkan melanggar hukum, ya. Kalau teman, pikir saya, kalau kita menjadi teman untuk baik sebagai untuk anak-anak, pikir saya akan bisa masuk ke dalam dunianya dan bisa lebih cepat mengendalikan anak itu. Nah, pikir saya. Terus membuat merasa bersalah, kadang anak itu nak wis dikei hukuman kok ora kapok. Nah, kowe kadang dikei sedikit sentilan dan dia itu merasa bersalah. Nah saya dulu seperti itu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, saya pernah dilakukan Briska. Untuk saya pribadi ya, apalagi saya setelah masuk di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara ini, saya memiliki pengalaman pertama yaitu sebagai wali kelas, Bu. Ya alhamdulillah di situ apa ya namanya ya pengalaman saya luar biasa ya saya dapatkan setelah saya menjadi wali kelas di kelas 10 ya waktu itu. Terus awalnya ya saya memang itu sulit mengendalikan awalnya beradaptasi ya. Tapi ya ternyata ya itu yang saya lakukan. Saya tuh menjadi penghukum. Jadi di kelas itu tuh emang anaknya aktif Bu, luar biasa karena mayoritas laki-laki SMK ya. Anaknya ya pintar-pintar, kalau bicara itu pasti keras gitu ya, nggak bisa kalau nggak bervolume kecil. Nah di situ ada kejadian misalkan anak itu jarang masuk gitu ya, jarang masuk jadi setiap hari alfa gitu. Nah saya juga sampai pusing, ini apa ini itu ya hukuman agar anak tersebut itu jerah gitu ya. Saya juga sempat intinya ya berkonsultasi nih sama guru BK, itu udah pasti kan, karena kalau misalkan saya tangani sendiri itu ngapunten nggih, maksudnya agak sedikit kewalahan gitu ya. Ya alhamdulillah ya itu hukuman yang yang saya laksanakan kepada anak ya, yang pertama ya ini ya hukumannya kalau misalkan anak tersebut datang gitu ya, pertama ya ini kasih hukuman ya, biasanya itu Bu kasih seperti hukumannya awal-awal ya mungkin secara fisik ya, secara fisik mungkin skotjam atau apa. Nah itu mungkin awal-awal masih ringan gitu. Nah terus kedua masih tetap dilanggar ya sudah, berarti ada perjanjian Bu. Di perjanjian misalkan dilanggar lagi hukumannya yaitu tadi, kalau misalkan guru BK kan ada menyediakan Bu seperti ini ya, hukumannya itu tetap intinya menjadi efek anak itu tetap
dalam belajar itu loh, Ah. jadi ada sifat edukasi. Oh iya, tetap dari apa hubungan itu ada edukasinya. edukasinya, yaitu tadi contohnya Ibu yaitu membuat apa ya, kalimat istighfar gitu. Ah. Istighfar mungkin sebanyak 1000 kali atau mungkin ya yang catatan nah, tapi yang biasanya anak tersebut dalam satu hari selesai gitu ya. Saya juga heran ya. Ya selesai karena ya di situ ada tadi perjanjian lagi Bu, kalau misal tidak selesai dalam satu hari konsekuensinya ya HP diambil seperti itu. Nanti Itu sampai tadi, saya ya betul. Ya, hukum karena yang banyak banyak siswanya kan cowok ya berarti. Itu nanti kalau dari Bu Rizka ya sebagai guru dan wali kelas gitu. Nah dari Pak Yasin yang produktif, Pak Yasin mengarahkan produktif itu gimana ini Pak Yasin? Pak Yasin yang mana Pak Yasin? Kalau saya ya mungkin yang penghukum Hukum pokoknya nomor 1 ini. teman ya mungkin ya semuanya mungkin ya. Kalau di produktif kan saya ada mata pelajaran PKK juga ya. PKK itu kan istilahnya membuat produk. Jadi kan otomatis kami sebagai guru kan istilahnya memfasilitasi, memantau sekalian istilahnya membagi tugas-tugas. Kalau membagikan masih itu manajer membagi tugas-tugas. Nah jadi setiap kelompok saya bagi tugasnya masing-masing, misalnya ada 5 orang, ya bagi tugasnya kamu nanti yang motong bahan, kamu yang ngelas, kamu yang apa bersih-bersih atau gimana. Nah kalau untuk yang penghukum ya mungkin bukan penghukum ya, mungkin yang masuk yang konsekuensi tadi ya. Oh iya. Jadi sebelum istilahnya pembelajaran atau gimana, biasanya kami guru praktek itu istilahnya memberikan sebuah kayak tadi kesepakatan. Misalnya salah satu contohnya, misalnya tidak membawa baju berpak. Nah itu konsekuensinya gimana? Biasanya kalau di bengkel TSM itu kami apa? Siswa disuruh istilahnya bukan apa ya, bukan pusat, bukan fisik ya, mengarah ke membersihkan bengkel seperti nyapu, seperti ya membersihkan bengkel seperti itu. Membersihkan bengkel ya Pak ya. Ya, kalau yang memantau ya tadi kalau yang di PK kan istilahnya harus dipantau ya, takutnya siswa kan apalagi kan menggunakan alat yang lumayan berbahaya seperti gerinda, seperti las kan harus dipantau terus menerus, takutnya siswa melakukan kesalahan. Nah untuk yang membuat merasa bersalah ya mana ya, mungkin ya kalau siswa bermain-main dengan menggunakan alat yang berbahaya tadi pasti kan kita takut-takuti nanti kalau kamu istilahnya celelean nanti konsekuensinya gini, bisa terluka lah, bisa melukai temanmu lah, bisa bagaimana. Berarti bagus banget ya Pak Yasin sudah menerapkan kelima-limanya malahan. Menghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer wis kelas juga lah ya. Ini kalau dari pandangan sebagai wali kelas sekaligus guru, Pak Yasin sebagai guru produktif, berarti satu lagi sebagai guru BP. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Dila kan juga baru ya di sini ya. Mereka baru tahu lah kira-kira anak-anak di sini itu bagaimana. Nah, posisi kontrol guru yang jenengan lihat, mayoritas yang jenengan lihat itu pandangan jenengan itu kira-kira yang banyak terjadi di sini itu posisi kontrol guru yang nomor berapa Mbak Din? Yang paling banyak itu menghukum pembuat rasa bersalah teman juga mantan istri, hampir semua. Kan masih karena baru juga pasti follow up dan menunggu apa ya, itu dari guru BK yang senior, karena saya kan juga masih belajar dari beliau. Kalau dari manajer itu sendiri, saya kan memberikan aspek kebutuhan, jadi sebagai pertimbangan meskipun 1 jam pelajaran itu tetap usahakan saya memberikan materi berupa PowerPoint yang nanti tetap saya di share di grup setiap kelas. Jadi itu sebelumnya itu kan ada instansi seperti asesmen, terus ada angket apa jati diri itu masih besok. Nah untuk membuat rasa bersalahnya itu ya sebetulnya hampir tiap hari. Tiap hari ya. Kalau untuk teman biasanya kan lebih sering ke bergaul, ada
satu anak itu di kelas 10 OS kalau nggak salah. Ada kecil banget itu Bu. Oh iya nggak tahu. Tapi Tapi kan dia ya sharing kamu kesulitan di sini apa. Kemarin juga ikut katanya ikut entah itu anaknya karena kecil langsung digotong ke kamar mandi buat untuk diajak merokok itu. Itu kan ibaratnya kamu karena kepaksa atau emang langsung digotong atau langsung gimana kan saya juga iya lebih ke pendekatan juga. Tapi tidak selalu terlibat untuk berbaur, memang kita mengurangi ibaratnya kayak tidak kurang sekali. Iya, tidak ada jeda. Oh gitu. Oke. Berarti nak guru gila itu lebih cenderung ke manajer sama pembuat merasa bersalah ya Bu ya. Oke, sebenarnya apa toh penghukum itu bagaimana? Nah ini contoh posisi kontrol yang buruk penghukum. Penghukum itu biasanya identik dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh atau matanya yang melotot-melotot. Dari menunjuk-nunjuk menghadap, nah itu penghukum. Terus kalimatnya seperti apa? Kalau biasa pada datang terlambat ya terlambat lagi, pasti terlambat. Nah, ya. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti itu loh. Ada penekanan di situ yang membuat kalimat yang biasa muncul untuk penghukum. Terus hasilnya apa? Murid itu akan marah, satu itu pasti. Ya, terus dendam, bahkan berbuat lebih buruk lagi dari sebelumnya. Nah ini kalau penghukum itu biasanya seperti itu, anak kan jadi malu menyelesaikan. Nah seperti itu loh, itu contoh dari penghukum. Kalau yang teman, nah, nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi sesama murid itu saling berbaur. Nah, tapi ternyata di sini adalah seperti apa kalimatnya yang muncul pada saat teman itu adalah ayolah gimana sih kamu kemarin kan sudah janji nggak akan terlambat ya sudah tidak apa-apa duduk dulu sana mas mbak. Nah seperti itu hasilnya apa, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru dan murid menjadi tergantung pada guru dan selalu berharap dibantu oleh guru tersebut. Jadi kadang disalahartikan dan disalahgunakan oleh murid itu malahan. Jadi kae lu bukae pak kae karo aku apian ngono kuwi. Dadi mun enek opo-opo mesti dene anak itu apa mendekati lah kasarnya apa mepet nyerai bapak ibu guru itu. Yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bermasalah adalah nada suaranya itu memelas, kadang halus, kadang sedih. Bahasa tubuhnya adalah merapat pada murid atau lesu. Contohnya bagaimana kalimatnya? Kamu kan sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Ibu itu benar-benar kecewa sekali sama kamu loh mas. Nah, seperti itu. Hasil dari kalau kita menerapkan dari pembuatan merasa bersalah apa? Murid merasa bersalah, murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kadang biasanya untuk membuat merasa bersalah, saya itu kaitkan dengan orang tua. Contohnya bagaimana? Mas kasihan lho kowe iki sekolah niki bayar kok kowe iki ora sing tenanan, malah sering bolos. Kasihan orang tua. Nah, seperti itu. Kalau saya gitu. Yang keempat adalah memantau. Nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya itu formal. Kalimat yang biasa muncul adalah tahukah kamu jam berapa kita masuk? Kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensi yang harus dilakukan jika kamu terlambat, Mas? Nah, seperti itu. Menanyakan konsekuensi. Hasilnya bagaimana? Murid akan memahami konsekuensi jika melanggar peraturan dan murid itu merasa tidak nyaman untuk berangkat ke sekolah. Itu kalau pemantau. Dan yang terakhir adalah contoh posisi kontrol manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Kalimat yang biasa muncul, apakah kamu tahu jam berapa sekolah itu dimulai? Jadi kamu terlambat ya? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki masalah ini agar kamu tidak terlambat? Apakah kamu besok akan datang lebih awal lagi? Nah seperti itu kalimat-kalimatnya itu kayaknya nak ditonton kalimatnya menyejukkan di hati. Hasilnya adalah fokus pada murid mengetahui kesalahannya dan bisa mencari solusi sendiri.
Ini ada contoh 5 posisi kontrol dari Ibu Dia Samsiatira Jasa. Nah, nanti kita dengarkan baik-baik. Nah, ini adalah video untuk 5 Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. bisa Dalam didengarkan penerapan sambil disiplin disambil. positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Posisi 2. hukum yang sering ya, sering Posisi terjadi di sekolah pembuat kita ini. merasa bersalah. Lah, hukum. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 Ini ada menit kasus setelah anak yang datang dan terlambat melihat 20 bagaimana menit dari kelima posisi kontrol bel masuk ya. dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan posisi penghukum. Lah, hukum lagi. Kami Bapak Ibu ya, kendala ini. Naren, Ini bu gurunya ini. Sini kamu. Bu Naren. Ketawa-ketawanya mesti ada sesuatu ini. selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Belum selesai ngomong dari ini. Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. malah ditambah ya. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sabar. Gak loading nih Bapak Ibu. Nah, tapi dari sini ini banyak banget ya kasus seperti ini datang terlambat. Itu merupakan kayak menurut saya tidak cuma di sini saja, tapi hampir semua sekolahan itu pasti juga. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Gimana Ibu Pagi? Pernah ya merasakan seperti ini, Gek? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Cici sama ini. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana langsung kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir posisi manajer ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Oke, dari yang kelima tadi ya Bapak Ibu, ada penghukum, terus ada teman, pemberi rasa bersalah, terus ada pemantau, satu lagi manajer. Nah, kira-kira yang paling ideal itu sebenarnya itu yang mana Tom? Ini tadi udah ya posisi kontrol, apakah aku itu udah di awal ya? Jadi ternyata posisi kontrol yang harus seorang guru miliki itu bukan yang penghukum, bukan teman, bukan lagi pemberi yang merasa bersalah atau bahkan pemantau. Jadi yang seharusnya kita lakukan sebagai bapak ibu guru itu ternyata posisinya itu harus sebagai manajer. Yang pertama itu adalah guru itu berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua adalah posisi manajer. Ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan tercipta identitas yang positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Jadi posisi yang baik, yang ideal itu adalah yang manajer. Maka dari situ semoga ini nanti itu memberi kita pencerahan. Oh berarti kita tuh harus seperti ini. Semoga kita bisa menerapkan pada diri kita dan bisa menularkan kepada teman-teman kita agar nanti terwujud sekolah yang berdisiplin, yang berbudaya positif dan yang berdisiplin seperti itu. Untuk posisi kontrol. Nah, yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang kelima ya? Keenam, benar. Keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini dibuat oleh guru dan murid dan harus disepakati serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak seperti itu. Biasanya keyakinan kelas itu kan bisa dilaksanakan pada anak saya
menerapkan kemarin pada guru mapel. Kalau untuk yang kelas sebagai wali kelas saya belum menerapkan karena ya masuknya karena kelas 10 kan baru ya. Jadi baru masa perkenalan dulu seperti itu. Terus selain itu ini ada contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai berdasarkan untuk pembelajaran matematika khususnya bagaimana akan menggunakan keyakinan kelas atau semangat ini yang nantinya ini keyakinan kelas yang saya bikin ya Bapak Ibu saat ini awal masuk mungkin ada musik dan belum sempurna. Jadi keyakinan kelas ini saya bikin di semua kelas ya, untuk khususnya untuk pembelajaran matematika. Tapi untuk yang kelas utamanya kelas saya sendiri, ini saya baru mulai bikin dan besok mau saya praktekkan ke anak. Silakan bisa ditulis, nanti yang juga bisa dilihat di papan. Bisa pakai sticky note, bisa langsung anak mengacungkan jari untuk terus kita menulis di papan tulis itu juga bisa. Terus setelah semua sudah tertempel, nanti kita perwakilan salah satu siswa untuk pembelajaran matematika kelas 10. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ya. Dari tadi untuk kelas 10. Keempat khususnya untuk pembelajaran. Nah intinya nanti setelah kita tempel di papan keyakinan kelas itu ada perwakilan dari anak untuk menyampaikan apa yang teman-temannya tulis dari masing-masing temanmu. Coba bacakan dulu. Nanti kita sepakati satu-satu ya. Setelah dibacakan oleh murid tersebut kita sepakati satu kelas. Jadi kira-kira untuk yang nomor 1 disepakati tidak? Menjaga kebersihan kelas kira-kira perlu atau tidak untuk yang pertama? Sepakat ya? Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Oke, jangan saya cepatkan ya Bu. Ini setelah kita baca terus ada lagi yang berbeda. Bersama aktivitas kebetulan di sejarah bersama aktivitas olah
langkahnya, kalau saya ya, kalau langkahnya itu yang pertama itu adalah saya masuk pada awal pembelajaran semester awal itu loh. Saya pembelajaran yang awal itu saya masuk, saya berikan kita selama 2 semester ini, 1 tahun ini ada kesepakatan kelas yang harus kita lakukan untuk pembelajaran matematika khususnya nih. Di antaranya tadi untuk itu, di antaranya itu adalah menjaga kebersihan. Nah, diusahakan untuk kalimat kayak keyakinan kelas itu jangan kita buang kata-kata yang ada tulisannya jangan, tidak. Nah, itu. Jadi ini yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Tuh. Terus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang ada 7 di antaranya ya, itu adalah pada saya mengumpulkan HP di depan saat pembelajaran berlangsung. Jadi saat pembelajaran matematika, semua HP itu ditaruh di meja paling depan atau di rak paling depan. Itu diantaranya seperti itu. Dan yang selanjutnya dari keyakinan kelas itu yang kita bikin itu, kita sepakati apakah anak-anak sepakat dengan yang ditulis dari teman-temannya. Ternyata disepakati, kalau sudah disepakati semua, karena ini keyakinan untuk pembelajaran saya suruh anak-anak itu untuk mencatat, menuliskannya di halaman buku matematika yang paling depan. Jadi anak-anak itu akan selalu teringat seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita yang sebagai wali kelas, kita caranya juga sama, cuman konsep yang terakhir saja yang berbeda. Kalau tadi kan saya menuliskan di buku tulis toh. Nah, ini bisa saja nanti kita tulis pakai kertas, bikin poster atau yang menarik biar anak itu selalu teringat apa toh yang kemarin dia tulis dan harus dilaksanakan. Nah, anak Bapak Ibu kira-kira sudah membuat atau belum untuk keyakinan kelas? Belum. Nah, ini siapa tahu ini bisa buat referensi. Jadi kita ada landasan. Kalau saya sendiri ya, terutama saya ya untuk pembelajaran saya matematika ini sudah saya terapkan 2 tahun ini. Tapi dulu saya namanya nggak keyakinan kelas. Jadi saya tahunya keyakinan kelas itu baru-baru ini. Dulu itu saya namanya kesepakatan antara kelas. Nah, itu sudah berlangsung selama 2 tahun ini, dan hasilnya yang saya peroleh itu untuk pembelajaran saya, alhamdulillah anak itu untuk tugas-tugas bisa selesai semuanya dan tidak ada remedi. Karena apa? Karena saya berpikirnya kan yang paling utama itu adalah HP. HP itu kalau anak harus megang HP, kok diterangke ning ngarepan, wis ora bakalan dirungokke. Makanya dalam kesepakatan kelas pasti yang utama itu adalah HP. HP itu saya minta suruh taruh di depan. Nah, bagaimana dengan anak yang melanggar tersebut? Nah ini namanya baru konsekuensi yang harus dilaksanakan anak. Bagaimana kalau anak itu melanggar? Ternyata kok tiba-tiba jenenge anak ya Bapak Ibu ya, HP ini taruh depan ya, terus singgah. Ini kan kita ya jenenge bocah ya. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang seperti itu kita ada konsekuensinya? Bagaimana? Yang pertama adalah HP-nya saya ambil. Bisa diambil saat pulang sekolah. Kalau jam saya berada di jam 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya saya di jam terakhir, itu nanti bagaimana HP-nya? HP bagaimana dengan HP-nya ini? Nah, HP-nya bisa diambil besoknya. Gitu. Jadi anak itu pulang nggak bawa HP. Nah, terus bagaimana menanggapi dengan orang tua? Nah, ini kadang orang tua bersalah paham di sini. Kadang karena orang tua itu terlalu percaya karo anak ya. Jadi, HP itu disita karo ini. Padahal kita sudah ada kesepakatan kelas. Maka dari itu apa yang kita tulis kesepakatannya tadi biasanya saya share. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman antara saya dengan wali murid. Oh, ini loh ada dasarnya, ini loh kesepakatan kelas yang sudah kita bikin. Kamu melanggar, berarti ini harus konsekuensi yang kamu lakukan. Gitu. Dan kedua, kalau misalkan nanti tugasnya kurang, lengkapi dulu semua tugasmu. Baru nanti bisa diambil. Nah, itu membuat di akhirnya kita lebih ringan. Karena yaitu tadi yang pertama adalah anak-anak menjadi tugasnya lengkap. Tuh, mungkin kita akan kasarannya kosong yang awal, tapi nanti di belakang kita lebih karena anak-anak sudah terbiasa. Jadi sampai sekarang saya sudah menerapkan ini. Mungkin ini bisa buat referensi buat Bapak Ibu. Ini yang terakhir ya. Namanya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
segitiga restitusi itu adalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas itu yang seperti kita itu menanyakan, berbuat salah itu manusiawi kok mas. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalimat-kalimat itu loh, itulah yang dinamakan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya bagaimana untuk pengucapannya? Kamu pasti punya alasan mas. Kamu pasti punya alasan mas. Mengapa kok kamu bisa melakukan itu? Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti pengingat, kalau menanyakan keyakinan itu kemarin kan sudah kita bikin keyakinan kelas. Kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kelasnya apa mas? Nah, mereview, mengingatkan kembali. Kira-kira apa toh sih yang ada biar itulah yang dinamakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kan biasanya kalau kita menyelesaikan masalah ada celok langsung. Nah, sekarang kita ada alur-alurnya. Mungkin ini bisa diterapkan juga. Nah, ini ada contohnya untuk segitiga restitusi. Ya, masuk. Ini Mas Aan kelas 11 O2. Dia datang terlambat saat pembelajaran saya. Jadi pas saat habis istirahat dia datangnya terlambat. Kalau saya dipanggil, saya masuk terlambat dan ketika masuk tidak mengucapkan salam. Dia masuk, bujus ya, tanpa mengucapkan salam, tanpa langsung bujus masuk. Ya, itu merupakan suatu kesalahan. Bahkan setiap orang yang namanya orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini bagiannya itu ada permasalahan. Mari kita selesaikan permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Kira-kira itu solusinya apa? Agar besok kita tidak terulang kembali. Ya, Bu. Terus apa alasannya? Karena itu bisa masuk ke sekolah. Waktu saya terlambat masuk karena saya masih makan di kantin dan saya tidak mendengar dan masuk saya juga lupa ketuk pintu dan mengucapkan salam karena saya terburu-buru. Oke, berarti alasannya ya karena makan, ya bagian apa? Yang namanya makan itu suatu kebutuhan masakan. Makanya itu masakan itu harus tahu waktu istirahat itu cuma 15 menit, kira-kira cukup nggak ya? Harus memilih waktu itu. Terus pada saat kita bilang loh, saat itu juga tidak selalu masuk. Tidak, Bu, karena saya asik maupun sehingga bahwa saya makan lama dan saya mendengar dan masuk. Karena Pak sedang ngobrol, jadi tidak terdengar suara dan masuk ya. Padahal kita punya keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas apa? Ya masalah itu masih ingat. Ya kita sepakati di awal pembelajaran kemarin apa aja? Kira-kira apa aja? Masih, Bu. Nah, coba masih ingat sebutnya apa aja? Ketika sebelum dan sesudah pelajaran menggunakan HP di depan meja saat pembelajaran berlangsung. Ya. Saat Lagi. pembelajaran jam izin terlebih dahulu jika akan terlambat. Dan 5S. Maka 5S. Dan itu masalah tahu. Ada poin yang ketiga atau keempat tadi bahwa saat kita terlambat masuk harus minta izin dulu. Kita ngabarin dulu pada guru yang bersangkutan atau tidak di alfa. Itu ya. Nah, sekarang apa yang kira-kira itu apa yang akan Mas Aan lakukan supaya Mas
balik lagi untuk pembelajaran atau mungkin pas waktu-waktu yang lain. Waktu lagi ya, Sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat mengikuti pelajaran. Oke, satu lagi ya, tetap belajarnya harus semangat, momennya waktunya juga yang bagus, dengarkan, boleh ngobrol. Tapi kalau setelah kita makan, nanti kita tidak terlambat lagi saat masuk kelas. Maka memang ada, boleh balik lagi ke kelas ya. Jangan ulangi lagi mas ya. Jadi ini Mas Anggi itu datangnya terlambat karena dia saat pembelajaran. Jadi saat pembelajaran saya dia datang terlambat. Setelah saya tanya, kenapa Mas kok datangnya terlambat? Karena dia itu makan loh, kok iso makan, biasanya waktu 15 menit itu cukup, kok kamu itu makannya bisa. Karena dia ngobrol, asik ngobrol, jadinya makannya lama. Yang kedua dia tidak mendengarkan, dia berbunyi, akhirnya dia terlambat. Seperti itu. Terakhir adalah terima kasih. Kira-kira dari kita tadi diskusi, ada yang ingin kita sharing atau gimana ini Bapak Ibu tentang budaya positif? Oke, Bu Siti ini guru apa Bu Siti? BPAI dan bahasa Arab. Gimana? Terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Andriana Reni. Dan saya melihat penjelasan dari Bu Andriana Reni, saya sangat senang dan bagus sekali ya dari penjelasannya. Semoga semua Bapak Ibu guru bisa mencontoh dari penjelasan Bu Andriana Reni dengan budaya positif. Mungkin yang saya tanyakan, apakah ada kesulitan dari apa yang dengan jelaskan tadi dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ya Bu, kalau kendala saya mungkin kan ini juga baru awal ya, saya itu juga baru tahu awal ini. Terus saya itu juga baru menerapkan di awal gitu. Mungkin kendalanya kalau misalkan kasusnya itu lebih dari satu, nah itu saya juga perlu bantuan mungkin dari guru BP, dari teman sejawat seperti itu. Jadi butuh, intinya itu saya butuh kolaborasi. Intinya nak dewe ngaku dewe itu ora iso harus kita harus kerjasama dengan baik agar bisa terwujudnya apa yang kita inginkan seperti itu. Nah menurut saya ya kendala saya sejauh ini seperti itu. Nah untuk segitiga restitusi mungkin kalau yang lain mungkin ada Bapak Ibu sudah pernah menerapkan segitiga restitusi atau harus pernah mendengar segitiga restitusi opo gitu, kira-kira ada enggak? Enggak ada. Belum, berarti baru awal ya. Kita sama-sama belajar. Besok biar semoga ini awal ini pembelajaran ini tuh menjadi lebih baik lagi. Ada lagi enggak? Ya, Mbak Nurman dari tadi diem kok. Kepala perkusnya Mbak Nurma ya? Nah ini kepala perkus kita. Dari keyakinan kelas tadi itu bisa diterapkan nggak untuk di perpustakaan itu? Kalau keyakinan kelas itu bisa diterapkan di perpustakaan atau tidak, itu sebenarnya bisa. Apalagi kan kita itu harus ada literasi ya, banyak. Seharusnya kita akan bicarakan nanti ya, diadakan di jadwal gitu loh. Beberapa seminggu sekali lah seenggaknya kelas itu bergilir ke perpustakaan biar anak itu rajin membaca. Nah bagaimana untuk keyakinan kelasnya? Nah nanti bisa kerjasama dengan wali kelas untuk membuat keyakinan. Jadi saat wali kelas membuat keyakinan itu Mbak Nurma dihadirkan. Nah dihadirkan dan itu mungkin nanti akan ini loh keyakinan yang harus dilaksanakan di kelas dan ini keyakinan yang harus dilaksanakan di perpustakaan. Nanti anak-anak berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Jadi kolaborasi, lagi-lagi kolaborasi kerjasama dengan wali kelas atau guru yang bersangkutan. Seperti itu Mbak Nurma. Mungkin yang lain ini tidak ada ya, cukup ya. Semoga ya ini diskusinya bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya dapat selama ini bisa saya tularkan ke Bapak Ibu, bisa menjadi referensi Bapak Ibu semua, dan nantinya bisa melebar lagi, dan kita bisa sekolah kita bisa menjadi sekolah yang kita inginkan dan bisa terwujud budaya positif yang kita inginkan. Jadi balik lagi semua itu berawal dari diri kita sendiri untuk semuanya.
Ngoten nggih Bapak Ibu ya, makasih banget atas waktunya bisa berdiskusi ini. Terima kasih, salam guru hebat. Akhirul salam, mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama.